Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu Pemuji PPG Dajab Kemenat tahun 2002 Angkatan 01 Prodi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Islam Malang. Perkenalkan, nama saya Rohman Yusufa, mengajar di MA Marim NU Kota Blitar. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi video pembelajaran uji kinerja PPG Dajab tahun 2002. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini kita mulai berdoa. Silakan ketua memimpin doa. Istidadan doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita ketemu lagi pembelajaran matematika. Sudah siap semuanya? Siap. 12 IPA 3 Bisa. sudah tadi piket, sudah dibersihkan ya. Sudah. Sekarang alat tulisnya dikeluarkan dulu. Pelajaran matematika wajib ya hari ini ya. Keluarkan bukunya, alat tulisnya dikeluarkan. Baik, sambil mengeluarkan alat tulis perlengkapan belajar hari ini, saya absen. Atifah, Cindy, Adira. Elma, Adira. Kuril, Nabila, Najwa, Naswa. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini kita mempelajari statistika ukuran penyebaran. Ada materi yang harus kalian ingat terlebih dahulu atau dikuasai terlebih dahulu. Apa itu? Nah, untuk mengingatnya, kita lihat permasalahan yang Bapak tampilkan di slide. Coba diperhatikan ya. Permasalahan yang pertama, untuk mengingat materi hari ini, materi prasyarat, kamu harus bisa menjawab suatu hal yang ini paling tidak ya. Berapa rata-ratanya? Coba dihitung. Rata-ratanya berapa itu? Yang pertama. Sudah ngompet sekali kamu. Bagus. Berapa? 80 ya. Betul. Rata-ratanya yaitu 80. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi setiap data dikurangi 80 karena rata-ratanya tepat 80. Dinilai. Tes. Rata-ratanya X bar sama dengan kita jumlahkan angka-angka ini terlebih dahulu. 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah lagi dengan angka 2 terakhir ditambah 6. Kod di bawahnya banyaknya angka di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka di bawah sini baru 5. Sama dengan kita jumlahkan angka di atas terlebih dahulu. 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6. Kita boleh hasilnya di sini 15. Di bawahnya yaitu 5. Dan 15 dibagi 5 hasilnya yaitu 3. Ini dia nilai rata-ratanya. Setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa mencari nilai simpangan rata-ratanya. Di mana rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dari harga mutlak X
ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan materi ukuran penyebaran atau lebih umumnya adalah statistika. Ya, itu ditampilkan di slide. Manfaatnya banyak. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada seorang penjual sepatu olahraga di suatu daerah telah mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu olahraga yang laris adalah berikutnya tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran ini itu tadi sudah kita awali, yaitu menentukan dan menganalisis atau lebih tepatnya menyelesaikan dan menganalisis statistika ukuran penyebaran, bentuknya yaitu ragam dan seimbangan baku, berkaitan dengan masalah konseptual dengan benar dan penuh tanggung jawab. Setelah itu nanti ada kegiatan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan, terus diskusi ya, nanti ada presentasi, ada penilaiannya, yaitu nanti. Jadi aspek yang hari ini akan dinilai ada sikap, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Jadi ditampilkan di slide, tolong diperhatikan. Tadi dari awal sudah dinilai sikap spiritualnya, sikap sosialnya, nanti ketika kelompok, diskusi dan presentasi, keterampilan, ketika laporan hasil kerja kelompok, dan yang terakhir ada tes individu di akhir pembelajaran. Itu ya. Jadi itu pembelajaran hari ini berkelompok, sudah saya bentuk anggota kelompoknya itu ya, anggota kelompoknya diperhatikan. Setelah ini silakan berkumpul mengikuti pembagian kelompok itu. Silakan berkumpul mengikuti pembagian kelompok. Tadi sudah dibagi, ini sudah sesuai anggota kelompoknya tadi ya. Saya bagikan LKPD-nya, di dalamnya ada permasalahan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok melalui diskusi. Jadi di dalam permasalahannya ada salah satu di LKPD, yaitu yang saya tampilkan di slide ini. Jadi ada Pak Andi, seorang pengusaha. Bidang usaha yang dijalani adalah penerbitan, ada tekstil, ada angkutan. Dalam 5 bulan terakhir dia mencatat laba bersih. Ketiga bidang usahanya tampak pada tabel ya. Jadi tampak pada tabel ya kan? Ya, permasalahannya apa Pak Andi tadi? Menentukan 2 bidang usaha yang harus tetap dilanjutkan. Ada salah satu yang diberhentikan. Jadi kalian selesaikan nanti menggunakan apa rumusnya. Nah, silakan didiskusikan, gitu ya. Jadi selama kegiatan berkelompok dibagi tugasnya ya, anggotanya ya. Bagian nanti menulis. Oh ya, nanti ada anggota kelompok maju ke depan presentasi menuliskan biar mudah untuk dijelaskan di lembar kertas kosong yang Bapak berikan ini, kertas manila ya. Biar nanti mempermudah. Ya, jadi pembagian tugasnya ketika berkelompok tolong dibagi biar cepat ya. Jadi sambil kelompok diskusi harus saling anggotanya mengumpulkan informasi dari modul juga yang kemarin sudah saya bagi kan, ada loh bahan belajarnya ya. Buku panduannya, buku pendamping yang dibuka dipakai ya. Gimana kelompok? Sudah. Ini masih gede gitu Pak. Ustaz, Ya, ya. boleh kami menghitung menggunakan kalkulator?
ini lanjutannya belum selesai ini. Belum disalin ini ya. Tadi pakai kalkulator. Iya. Tanya. Ya, kelompok. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Adakah hubungan antara ragam dengan simpangan bagus? Ya ada, bagus pertanyaannya bagus. Ragam itu bentuknya rumusnya kan S kuadrat. Kalau simpangan baku kan S. Berarti apa hubungannya? Simpangan baku akar dari ragam. Jadi S kuadrat diakarkan kan menjadi S. Jadi S dinamakan simpangan baku, S kuadrat dinamakan ragam. Jadi hubungannya adalah kelompok ini ada yang ditanyakan? Ya. Ya boleh ditulis, boleh tidak. Tapi untuk agar lebih semakin lancar, rumusnya ditulis ya, semakin paham ya. Rumusnya ditulis kan di buku modul dan di KPD-nya kan ada rumusnya toh. Dan rumusnya ini ditulis lagi biar bisa dipraktekkan ya. Gimana? Bisa? Ya, hasilnya harus dibulatkan itu ya. Satu angka di belakang koma. Ya, dibulatkan ya. Iya. Dibulatkan jadi 2,5 dibulatkan atau 2,57 dibulatkan menjadi 2,5 atau 2,6. Dibulatkan ke atas atau ke bawah ya. Laporannya sudah hampir selesai ini ya, siap presentasi ya. Ya. Ada yang belum kurang sedikit? Ya, kurang sedikit. Ya, kurang disederhanakan, tinggal disederhanakan ya. Siap. Laporannya segera disusun. Jadi anggotanya membantu. Jangan lupa kerja tim ya. Ada kerja tim. Setelah ini presentasi. Kan? Ada Pak Risa? Ya nanti presentasi ya. Setiap kelompok tetap presentasi ya nanti ya. Disiapkan ya. Ada Pak? Harus semangat ya, harus percaya diri ya. Ini dinilai nanti ya, Bapak keliling menilai ya. Mana kelompok ini? Ya, Pak. Ya, ini rata-ratanya harus dicari dulu per bidang usaha. Untuk usaha apa yang pertama? Usaha ini kamu cari rata-ratanya dulu. Tekstil dicari rata-ratanya dulu. Angkutan juga dirata-rata dulu. Setelah itu kamu mencari apa? Simpangan baku bisa kan nanti? Ya, kan rumusnya ada lah di apa yang KPD ini kan kok harus juga membaca buku pendampingnya juga lah atau buku modulnya kan ada loh contoh dan pembahasannya ya. Ya, coba dilanjutkan dihitung kamu pasti bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Binti Miftah Rizky sebagai moderator. Dan selanjutnya ada teman saya Debbie Belinda Nurwede sebagai pemateri dan Siti Nur Azizah dan Akla Fatihatul sebagai sesi tanya jawab. Silakan untuk Debbie pemateri menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Akan menghitung ragam dengan rumus FI dikali XI kurangi X bar diwadakan dengan data yang tersajikan seperti ini. Kemudian ragam kami hitung menggunakan rumus yang tertera di lembar kerja dan hasil akhirnya 4,5. Selanjutnya ragam tersebut
dapat kita cari untuk mencari simpangan batu menggunakan rumus yang ada di. Setelah ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang ditanyakan? Ada Ya, silahkan. yang hasilnya S itu kan 2,1 Ya, pada kelompok Aziza, sedangkan pada kelompok kami itu hasilnya ketemu 2,2. Apa yang menyebabkan perbedaan jawaban ini? Mungkin jawaban kalian itu cara pembulatannya berbeda sehingga hasilnya berbeda. ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah maju semua kelompoknya ya. Satu, kelompok 2, kelompok 3 sudah maju semua, sudah diskusi. Tadi jadi sudah tahu banyak informasi tentang ukuran penyebaran ya toh. Ada ragam, ada simpangan batu. Dan yang terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ketiga ini tadi menggunakan koefisien ragam ya toh. Kafe di bukumu ada rumusnya, koefisien variasi atau koefisien ragam. Jadi tadi Pak Andi akhirnya menyimpulkan ada dua perusahaan atau usaha yang harus tetap dilanjutkan dengan memperhatikan nilai apa tadi, koefisien variasi mana yang paling apa? Paling kecil. Kalau paling kecil koefisien variasinya berarti itu semakin stabil. Artinya gap atau perbedaannya sedikit. Artinya apa? Usaha itu menghasilkan laba yang tetap atau stabil ya, bukan tetap, istilahnya stabil. Jadi naik turunnya tidak begitu besar. Namanya usaha yang stabil berarti bisa dipertahankan atau dilanjutkan. Kalau apa koefisien variasinya besar berarti kadang sedikit, kadang besar. Itu kan nanti mempengaruhi tingkat apa? Kestabilan, sehingga pengaruh pendapatannya, labanya juga akan sedikit, kadang besar. Itu untuk membayar karyawan dan seterusnya kan repot ya lah. Gitu ya? Jadi hari ini banyak sekali manfaat secara tidak langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang nomor 3 itu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini kita lanjutkan untuk mengecek kemampuan hari ini karena sudah banyak belajar dari tadi ya. Dari awal tadi kita dengan melakukan tes individu. Ya, sudah siap semuanya ya? Perhatikan layar itu soalnya. Silakan dikerjakan. Kerjakan sebisanya untuk mengecek kemampuannya ya. Saya perhatikan gambar kertas kosongnya, gambar kertas untuk mengerjakan ya. Baik, silakan dikerjakan.
sudah tes individu, hari ini kita sudah belajar ukuran penyebaran. Materinya sudah kita pelajari. Kesimpulannya apa hari ini? Saya Ya. Ragam data itu terbagi menjadi dua, yaitu ragam data tunggal dan ragam data kelompok. Ya. Terus simpangan baku itu juga ada dua, yaitu simpangan baku tunggal dan simpangan baku kelompok. Terus kita juga mempelajari koefisien variasi, yaitu seberapa besar atau kecil variasi. Jika variasinya besar, maka data cenderung tidak seragam. Kalau variasinya kecil, data itu cenderung seragam. Bagus ya tadi ya, kesimpulan hari ini banyak sekali kita mempelajari tadi ada ragam, ada simpangan baku, ada koefisien variasi. Jadi tadi ada data tunggal, ada data kelompok ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan slide ya. Nah, baik, setelah ini di akhir pembelajaran kita harus melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Mungkin bisa dilanjutkan apa tidak? Bisa. Nah, terus ada apa yang kurang, apa yang belum jelas, bisa kita tanyakan, kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya ya. Ya. Ya, ini untuk keamanannya tidak usah diberi nama privasi, intinya untuk refleksi pembelajaran untuk saya atau guru kedepannya biar ada perbaikan, biar tambah menarik gitu ya. Ya. Ya, saya bagikan lembar refleksinya ya, diisi. Baik, pertemuan selanjutnya ada hal yang perlu Bapak sampaikan, yaitu tentang kegiatan berikutnya, yaitu kegiatannya adalah apa? Ulangan harian statistika. Siap ya? Siap. Siap, Pak Tiga? Bisa. Pokoknya belajar pasti besok ulangan harian siap, pasti nilainya bagus-bagus ya. Dari mulai dulu penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran letak, yang terakhir hari tadi ukuran penyebaran. Ya, kita pelajari semuanya ya. Iya. Belajar ya. Ya, belajar. Nah, sebelum diakhiri, terakhir Bapak ingin memberikan pesan. Apa pesan hari ini? Itu ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan adalah kamu menuliskannya. Itu surat Al-Baqarah ayat 282. Ada hadis yang berbunyi, ikatlah ilmu dengan tulisan. Apa artinya? Semua itu kalau manusia ada tempatnya lupa, ya kan? Ya. Kalau lupa perlu apa? Ya ditulis, makanya ikatlah ilmu dengan tulisan. Itulah pesan yang tersirat dari sebuah hadis itu ya. Ya. Jadi ilmu itu diibaratkan adalah suatu buruan. Kalau suatu buruan itu tidak diikat akan lepas.